Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari tim satu untuk melakukan presentasi terkait laporan tugas dengan kasus basis data Shopee. Di mana Shopee ini adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia yang mana menyediakan layanan marketplace untuk bagi penjual dan pembeli untuk dapat melakukan transaksi. Jadi di sini tujuan kita membuat laporan ini adalah supaya kita dapat membuat suatu sistem basis data yang dapat mewadahi informasi detail seller dan informasi toko yang dikelola, sekaligus mengelola aktivitasnya hingga mengukur dan menampilkan metrik-metrik performance seller secara real time. Nah, untuk dapat melakukan hal ini, tentu saja yang pertama kita perlu melakukan identifikasi entitas dan atribut yang digunakan dalam basis data Shopee. Ya, di mana entitas yang pertama yaitu seller, di mana di sini tim kami mendefinisikan bahwa kita harus memiliki ID unik yaitu seller ID yang berfungsi sebagai primary key untuk mengidentifikasi seller ya. Di sini kita bisa menggunakan integer number atau kita bisa menggunakan karakter code untuk mewakili seller. Informasi lain seperti nama toko, email, dan nomor telepon juga kita masukkan. Di sini kita menggunakan variable karakter dan tentu saja kita boleh memilih domain atau nilai batasan yang perlu kita define untuk masing-masing atribut. Sebagai contoh, untuk nomor telepon kita perlu mengidentify bahwasannya formatnya internasional atau lokal, demikian halnya untuk email. Dan untuk informasi yang lainnya termasuk alamat toko, tanggal registrasi, dan status akun juga kita sampaikan di sini. Dan di mana masing-masing juga memiliki validasi. Contoh untuk status akun kita memiliki 3 jenis yang mengidentifikasikan apakah akun itu aktif, apakah akun itu sedang tidak nonaktif, ataupun saat itu sedang dipending, misalkan karena ada sesuatu hal. Entitas kedua yang sangat penting adalah terkait produk. Sama halnya dengan seller, di sini kita memiliki produk ID yang merupakan key dan seller ID yang merupakan referensi dari sellernya. Dan atribut yang lain yang perlu ada adalah mulai dari nama produk, deskripsi, kategori, harga, stok, berat, hingga kondisi produk. Di sini untuk kategori kita juga memiliki pilihan berupa enumerasi, contoh apakah dia itu kategori elektronik, pakaian, makanan, maupun kategori lainnya yang bisa ditambahkan di kemudian hari. Dan untuk yang lainnya seperti harga dan stok, kita juga memiliki suatu constraint. Contoh misalkan harga kita bisa set minimal 0,01 dan stok itu kita memiliki constraint stok itu harus lebih dari atau sama dengan 0 karena tidak mungkin stok bernilai negatif. Sedangkan berat di sini kita identify dalam bentuk desimal 2 digit. Dan untuk kondisi produk kita perlu identifikasikan apakah produk ini baru atau bekas. Jadi ada 2 enumerasi yang digunakan. Kemudian kita juga memiliki informasi terkait tanggal produk ditambahkan, sekalipun status produk aktif maupun non-aktif, seperti halnya informasi pada seller. Nah, entitas yang ketiga yaitu diskon. Di sini kita memiliki jenis-jenis kategori diskon yang terasosiasi untuk setiap produk dan maupun seller. Oleh sebab itu kita memiliki 3 gabungan key, yaitu diskon ID, produk ID, dan seller ID. Yang mana ini juga memiliki atribut tambahan yaitu tanggal dibuat, di mana untuk mengidentifikasikan diskon ini untuk periode tertentu. Selain itu juga memiliki entitas promo toko. Di sini ada promo toko ID dan diskon ID yang mereferensi kepada diskon, kemudian atribut nama promo, presentasi diskon, tanggal mulai hingga tanggal selesai. Dan untuk entitas diskon kita juga memiliki primary key berupa paket diskon ID dan atribut yang lain seperti diskon ID dan nama paket, tanggal mulai hingga selesai hingga batas pembelian. Di sini kita juga memiliki domain data ya atau nilainya diizinkan, misalnya tanggal mulai dan tanggal selesai itu harus berformat sesuai dengan yang kita spesifikasikan. Kemudian jenis paket itu enum, di sini tidak kita sampaikan namun itu bisa mengcapture jenis yang available dan kemudian batas pembelian untuk tidak pakai diskon. Dan yang entitas yang berikutnya yaitu combo hemat, di sini untuk mengcapture informasi untuk kombinasi produk yang diskon yang diberikan. Di sini juga ada diskon ID, tipe promosi, nama promosi, hingga batas pembelian. Di sini juga kita identify domainnya ya. Kita perlu tanggal mulai dan tanggal dalam date, sekaligus beberapa tipe data dalam bentuk integer. Dan untuk interaksi pelanggan kita juga capture. Di sini adalah kombinasi dari seller dan buyer ID yang mereferensikan kepada entitas yang sebelumnya ya, seller dan buyer. Kemudian kita juga mengcapture tanda regulasi, jenis permintaan, apakah dia termasuk apakah komplain, menanya tentang produk ataupun refund. Dan juga di sini kita juga mengcapture mengenai status permintaan, apakah sekarang sedang selesai, diproses atau pending. Dan kita mencatat respon dari penjual maupun deskripsi permintaan. Atribut yang lain yaitu ulasan produk merupakan kombinasi dari review ID dan produk ID serta buyer ID. Di sini informasi yang tambahannya yaitu berupa rating, komentar maupun tanggal ulasan. Dan terakhir performa seller ini mengcapture informasi mengenai performa dari seller. Di sini kita capture juga rating rata-rata, respon rate, fulfillment rate hingga jumlah transaksi. Di mana ini semua merupakan elemen data yang dibutuhkan untuk sistem e-commerce ini. Untuk berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Silakan Mas Walter. Baik, terima kasih Mas Adi. Baik, untuk proses selanjutnya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi. Yang pertama terkait entitas dan juga tipe datanya, di mana di sini saya akan melanjutkan terkait identifikasi proses dan transaksi. Jadi saya akan melanjutkan dari segi alurnya, dari segi alur untuk manajemen seller. Nah, yang pertama terkait identifikasi proses dan transaksi ini, kita ada proses di mana terdapat registrasi dan pengelolaan seller, di mana nantinya ada eh, beberapa proses. Yang pertama yaitu penjual melakukan pendaftaran melalui halaman Shopee Seller Center. Setelah diverifikasi, akun akan aktif dan seller bisa mulai menambahkan produk. Penjual bisa mengubah profil toko seperti nama toko, logo, dan deskripsi.
Nah, di sini prosesnya nanti akan dimulai di mana seller mengisi formulir registrasi terlebih dahulu. Nah, terkait data ini nanti akan ada validasi, apakah datanya valid atau tidak. Nah, jika tidak, maka akan gagal registrasi dan menampilkan pesan error. Namun, nantinya akan ada di mana registrasi dibatalkan. Nah, tapi jika data berhasil divalidasi, maka akun seller diaktifkan. Seller login ke seller center, seller menambahkan produk baru, lalu bisa mengubah profil toko, nama logo, dan deskripsi. Serta setelah semua proses selesai, terkait nama toko, alamat toko, nomor telepon, dan email, dan semua datanya valid, maka otomatis produk aktif dan ditampilkan di toko. Nah, validasi ini tentunya harus ada konfirmasi melalui email atau OTP dari nomor telepon, sehingga data tersebut akan dinyatakan valid. Selanjutnya, terkait proses manajemen katalog produk, di mana seller menambahkan produk ke dalam toko dengan informasi lengkap, sehingga seller nanti dapat mengedit informasi produk dan atau menonaktifkannya. Jadi di sini seller bisa mengisi nama produk, mengedit atau mengubah ya, dan juga bisa menghapus untuk produknya, serta bisa menambahkan diskon pada produk. Nah, proses pertama di sini akan dimulai dari login seller terlebih dahulu, lalu pilih menu tambah produk. Nah, di situ ketika menambahkan produk, maka seller bisa menambahkan informasi-informasi apa saja yang bisa ditambahkan terkait produknya, misalnya deskripsi, harga, stok, dan lain-lain, untuk menunjang promosi produk tersebut. Lalu klik simpan produk. Nah, maka di sini akan terdapat percabangan produk tersimpan di database. Setelah itu, apakah ingin mengedit produk? Jika iya, maka dapat dilakukan pengeditan. Namun jika tidak, maka produk sudah bisa tersimpan dan nantinya produk ini dapat melakukan ubah status produk menjadi non aktif atau masih aktif. Nah, dan jangan lupa untuk ditambahkan kuota produk juga, serta produk tersebut disembunyikan, apakah disembunyikan dari katalog atau tidak. Nah, selanjutnya proses tersebut akan dilakukan secara otomatis jika ada pembelian ya. Jadi ketika ada pembelian, maka stok akan otomatis dikurangi seperti itu. Nah, proses-proses ini nantinya akan terlibat oleh customer, di mana customer melakukan pembelian, maka otomatis stok akan berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke pemberian diskon atau promosi. Jadi seller dapat menetapkan diskon untuk produk tertentu dalam rentang waktu terbatas. Diskon bisa berupa potongan harga atau persentase. Nah, di sini sistem akan menghitung harga akhir berdasarkan harga dan persentase diskon. Nah, ini akan mengikuti entitas diskon, produk, promo toko, paket diskon, dan combo hemat. Nah, ini contoh adalah halaman terkait dashboard untuk seller dalam melakukan penjualan untuk menambahkan diskon. Nah, prosesnya seperti apa? Yaitu yang pertama, melakukan login seller terlebih dahulu, pilih halaman diskon. Nah, di sini ada beberapa jenis diskon, yaitu yang pertama ada promo toko. Lalu yang kedua ada paket diskon, yang ketiga combo hemat. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu terkait proses yang ada di dalamnya, yaitu promo toko seperti apa, paket diskon seperti apa, dan combo hemat seperti apa. Nah, jika tidak ada diskon, maka lanjut pilih halaman diskon lagi ya. Jadi ini akan ada pengulangan, di sini looping. Lalu di sini ketika sudah memilih jenis diskonnya, nanti maka akan disimpan dan ditayangkan. Lalu selesai. Nah, di setiap proses promo toko, paket diskon, dan combo hemat ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Next. Nah, yang pertama terkait promo toko. Promo toko ini merupakan gambaran dari halaman ketika penjual memilih untuk memberikan jenis promo toko. Nah, promo toko sendiri adalah diskon yang dikhususkan untuk toko tersebut, di mana ini akan berpengaruh ke beberapa produk yang akan ada di toko tersebut. Nah, yang pertama di sini informasi yang terdapat yaitu sebagai berikut. Nama promo toko, yaitu membantu seller mengetahui tujuan pemasaran dari promo tersebut dengan maksimal 150 karakter. Lalu di sini hanya dapat dilihat oleh penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli. Lalu ada periode promo toko, jadi nanti ada jangka waktunya, kira-kira berapa lama promo toko ini akan berlangsung. Nah, yang ketiga ini menambahkan produk promo toko. Jadi beberapa produk nanti bisa dijadikan suatu promo yang nanti akan menjadi suatu diskon. Nah, setelah mengisi nama promo toko, periode promo toko dan menambahkan produknya, maka proses pembuatan promo toko sudah selesai dan promo diskon akan tayang. Nah, seperti apa prosesnya, alurnya? Yaitu seperti ini. Ya, seperti biasa, yaitu yang pertama adalah seller login terlebih dulu, lalu pilih halaman diskon, lalu di sini ada pre-proses ya, pre-proses promo toko yang di mana pre-proses ini sudah didefinisikan di awal alur flowchart tadi. Nah, di sini pilih jenis diskon promo toko, lalu input nama promo, input rentang waktu. Nah, di sini ada percabangan di mana jika tidak melakukan input rentang waktu, misalnya tidak sesuai 1 sampai 180 hari, karena di sini kita batasi sampai 180 hari, maka itu akan tidak bisa, sehingga akan looping lagi ke input rentang waktu. Nah, jika sudah sesuai di rentang 1 sampai 180 hari, maka nanti akan bisa memilih produk toko mana yang akan dipromosikan. Lalu input besaran diskon. Nah, diskon ini juga bisa 1 sampai 99%. Nah, jika
tidak sesuai rentangnya, maka akan kembali lagi ke input besaran diskon. Nah, jika sesuai, maka akan simpan dan tayang. Nah, ini terkait flowchart-nya. Lalu lanjut lagi ke paket diskon. Nah, ini adalah tipe diskon selanjutnya, ya, tipe promo selanjutnya, di mana paket diskon ini memungkinkan seller untuk membuat promo dalam bentuk paket. Jadi seperti bundling ya. Jadi beberapa produk bisa dijadikan bundling, misalnya produk A dan produk B itu bisa dijadikan bundling yang nantinya dapat dengan terjual dengan harga murah seperti itu. Ini adalah salah satu contoh gambarnya di mana terdapat halaman paket diskon pada target pada Shopee. Lalu di sini user akan mengisi terkait nama paket diskon, periode paket diskon, jenis paket diskon. Nah, setelah batas pembelian dan tambah produk, hampir sama dengan yang tadi. Namun ada beberapa alur yang berbeda. Nah, di sini bisa kita eh, jelaskan lebih detail terkait alurnya. Yang pertama, pastinya login dulu, pilih halaman diskon. Nah, di sini sesuai dengan proses yang sebelumnya, ada paket diskon, pemilihan paket diskon ini. Nah, di sini input nama promonya. Misalnya promo bundling, paket hemat. Lalu input rentang waktu. Nah, di sini input rentang waktu misalnya tadi 1 sampai 180 hari di rentangnya seperti itu. Nah, jika tidak sesuai 1 sampai 180 hari, maka menampilkan error. Lalu jika sesuai, maka nanti akan memilih jenis paket diskonnya. Misalnya tadi paket diskonnya berasal dari persentase diskon atau nominal diskon atau harga paket diskon. Nah, ini berbeda. Kalau persentase maka kita inputkan 1 sampai 99%. Nominal diskon langsung kita inputkan angka harganya berapa. Harga paket diskon ini kira-kira kita inputkan terkait harganya langsung ya. Harga dari paket diskon itu berapa. Nah, di sini kita bisa tahu, kita bisa inputkan juga beberapa produk yang dalam paket bundling tersebut. Lalu kita bisa memberikan batasan. Setelah itu kita lanjut lagi prosesnya. Setelah dua promo tersebut kita lanjut ke combo hemat. Nah, ini beda lagi dengan promo toko dan juga diskon tadi, diskon bundling. Maka kita lanjut ke combo hemat, yaitu fitur promosi di Shopee yang memungkinkan penjual untuk menawarkan diskon khusus atau hadiah menarik ketika pembeli membeli beberapa produk sekaligus. Nah, ini beberapa produk nanti akan ada diskonnya juga. Ini contoh gambar-gambarnya, hampir sama pengisiannya dengan yang sebelumnya. Nah, lalu kita ada terdapat alur di mana alur tersebut yang membedakan adalah tipe promosinya di sini. Nah, di sini ketika combo hemat, maka akan ada tipe promosi diskon combo hemat dan juga hadiah dengan minimal belanja. Nah, ada pilihan seperti tersebut. Yang pertama, jika kita milih diskon combo hemat, maka nama promo diskon, kita inputkan nama promo diskon combo hemat terlebih dahulu, serta input rentang waktunya. Nah, rentang waktu ini sudah kita batasi sesuai dengan promo-promo sebelumnya, yaitu 1 sampai 180 hari. Lalu kita input juga terkait pembelian produk tambahan, lalu pilih produk utama, tambahkan produk kedua, lalu input diskon produk kedua. Nah, jadi di sini beberapa produk tersebut akan ada diskon ya. Misalnya ada 2 produk ya, nanti akan ada diskon per produknya. Lalu hadiah dengan minimal belanja. Jadi di sini kita inputkan nama promonya, lalu input rentang waktunya. Di sini kita input minimal belanjanya juga, serta input jumlah hadiah gratis. Nah, yang membedakan kalau tadi kita di diskon combo hemat yang satunya, ini membedakannya di sini gratis hadiah ya, sedangkan tadi mendapatkan diskon potongan ya. Setelah selesai terkait diskon, maka kita lanjut ke alur untuk layanan pelanggan dan interaksi. Di sini kita akan memberikan suatu rate, yaitu rating ya, rating, serta nanti kita juga menghitung terkait respon rate-nya dari suatu seller. Nah, di sini adalah salah satunya, yaitu gambar contoh untuk respon rate seller memberikan interaksi di aplikasi Shopee. Nah, untuk prosesnya sendiri adalah buyer login. Jadi ini dari segi pembeli, pilih tampilan halaman, pilih tampilan pesanan. Nah, setelah kita memilih produk, maka kita bisa memilih untuk menghubungi seller. Tujuannya untuk terjadi interaksi. Nah, di sini apakah ada masalah di produk? Ada pilihan. Jika terdapat masalah, bisa input deskripsi permintaan, lalu menunggu respon penjual, dan di sini akan dia akan diproses terkait masalahnya oleh penjualnya. Nah, lalu selanjutnya ada penilaian dan ulasan produk. Di sini adalah terkait rating ya, ulasan produk dan rating, di mana alur tersebut nanti akan diberikan oleh penjual untuk memberikan rating. Terima kasih. Lalu di sini alurnya adalah jika pengguna sudah membeli produk, maka bisa melakukan proses, yaitu apakah produk sudah diterima atau belum. Next. Agak ke bawah lagi. Nah, jika sudah diterima, maka produk bisa diulas. Karena ini hanya khusus untuk produk yang sudah diterima saja bisa melakukan ulasan. Nah, pengguna bisa memberi rating 1-5, memberi komentar, dan juga nanti sistem akan melakukan penyimpanan di DB terkait ulasannya. Lalu nanti eh, performa seller dan produk akan terupdate. Jadi nanti tampilan seller, otomatis tokonya akan ada ulasannya. Nah, lalu selanjutnya terkait monitoring dan evaluasi performa seller. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari performa seller, di mana tadi sudah dinilai oleh pembeli.
Setelah dinilai oleh pembeli, maka nantinya kita bisa melihat metrik performa toko, yaitu rata-rata rating dari ulasan, persentase respon terhadap pesan pelanggan, tingkat keberhasilan pemenuhan pesanan, dan juga jumlah review positif. Nah, ini adalah alurnya di mana ketika datanya sudah terkumpul, maka akan ada proses tiga proses ya, ambil ulasan dari ulasan produk, hitung rata-rata rating, dan juga hitung jumlah review positif. Nah, hal ini nanti semuanya akan terupdate otomatis terkait perhitungan-perhitungannya, seperti hitung rata-rata rating, review positif, response rate, dan fulfillment rate. Dan akan bisa ditampilkan dari segi pembeli. Nah, sudah selesai dari saya, mungkin nanti akan dilanjut lagi oleh Mas Bagas dari segi data flow diagram. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan setelah kita mengetahui beberapa entitas yang terdapat pada Shopee seller yang sebagai yang kita amati. Itu di sini kita gambarkan sebagai tabel dalam data flow diagram yang merupakan alur dari perjalanan data itu. Misalnya seperti seller dengan entitas seller itu memiliki yang apa atributnya sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin saya di sini menjelaskan alurnya saja. Seller itu terhubung ke produk dan juga seller terhubung ke performa seller dan interaksi pelanggan. Untuk nanti masalah relasinya akan dijelaskan di bawahnya. Kemudian di produk ini terhubung ke diskon dan ulasan produk. Kemudian ada buyer yang terhubung ke ulasan produk. Dan ada diskon itu terhubung ke promo toko, paket diskon, dan promo hemat. Yang selanjutnya yaitu detail relationship diagram yang merupakan menggambarkan relasi dari antara atribut satu dan atribut lainnya. Yang pertama ini di sini saya jelaskan mengenai produk dan seller. Di sana terdapat relasi memiliki yang dimana produk produk minimum memiliki satu seller. Kemudian dari seller sendiri itu minimum memiliki 0 produk dan maksimum banyak produk. Kemudian di sini kita bisa lihat antara produk dan seller, primary key dari seller terdapat primary key dari seller itu sendiri terdapat pada entitas produk. Ya. Kemudian di sini selanjutnya dan antara produk dan ulasan produk yang memiliki relationship yang dimana produk sendiri memiliki minimum 0 ulasan, jadi ada produk yang tidak harus memiliki ulasan dan banyak ulasan, itu maksimum N. Dan ulasan produk sendiri itu harus dimiliki oleh satu produk. Kemudian ada relasi berikutnya itu antara produk dan diskon, yang dimana produk itu minimum memiliki 0 diskon atau boleh produk itu tidak memiliki diskon dan maksimum banyak diskon. Kemudian dari diskon sendiri itu harus dimiliki oleh satu produk. Mungkin selanjutnya itu antara buyer dan ulasan produk. Di sini relasinya yaitu buyer itu melakukan minimum 0 ulasan produk dan maksimum melakukan banyak ulasan. Kemudian ulasan produk itu sendiri yaitu harus minimum dan maksimum dilakukan oleh satu buyer. Kemudian selanjutnya yaitu antara diskon dengan jenis-jenis diskon yang terdapat di sana yaitu pakai diskon, combo hemat, dan promo toko yang dimana relasinya diskon itu harus minimum ketika memiliki diskon itu harus minimum salah satu jenis diskon entah itu pakai diskon, combo hemat, dan promo toko. Kemudian dari ketiga itu harus minimum mempunyai satu diskon seperti itu. Kemudian yang selanjutnya entitas dari interaksi pelanggan dengan buyer, yang dimana buyer sendiri bisa minimum melakukan 0 interaksi pelanggan atau tidak melakukan interaksi dan maksimum banyak transaksi pelanggan. Kemudian transaksi pelanggan sendiri itu harus dimiliki atau dilakukan oleh satu buyer. Kemudian antara seller dan interaksi pelanggan. Ini merupakan relasi yang dilakukan oleh seller itu minimum 0 interaksi atau tidak sama sekali dan atau banyak interaksi. Dan interaksi pelanggan itu dilakukan minimum satu interaksi. Kemudian antara seller dengan performa seller itu relasi memiliki yaitu seller itu minimum memiliki satu performa seller atau banyak performa dan maksimum banyak performa seller. Kemudian performa seller itu sendiri harus dimiliki oleh satu seller itu. Kemudian dengan detail sebagai berikut yang di bawah. Seluruh interrelationship yang kita gambarkan di sini itu merupakan jenis binary dengan atribut relationship tidak ada dan divide atribut itu tidak ada. Mungkin langsung saja ke penutup. Dari sini, perancangan sistem basis data ini menunjukkan bagaimana manajemen toko di Shopee tidak hanya bergantung pada antarmuka pengguna, tapi juga didukung oleh struktur data yang rapi, sistematik, dan integrasi. Dengan rancangan ini, proses operasional seller di platform dapat terkelola dengan efisien dan data performa toko dapat dipantau secara transparan. Di sini kami bekerja pembagi tugas seperti itu dengan masing-masing kerjaan kita gabungkan sehingga di sini mungkin dari Mas Adi sendiri itu mengerjakan registrasi dan pengelolaan seller, manajemen katalog produk. Saya sendiri itu mengerjakan pemberian diskon atau promosi, layanan pelanggan dan interaksi. Kemudian ada Mas Valda
itu mengerjakan penilaian dan ulasan produk, monitoring dan evaluasi performa seller. Demikian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.